Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Dongeng Nusantara dimanapun saja Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita Lutung Kasarung bagian 25. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Terngiang-ngiang dalam telinganya suara wanita agung itu lembut serta merdu penuh kasih sayang. Terpetak senyumnya yang mesra dan penuh cinta. Alangkah segarnya Gusti nampak, tegur Lutung Kasarung menyambut junjungannya di luar pintu. Nyenyakah tidur Gusti semalam? Purbasari tersenyum. Entahlah Utun, aku merasa seolah-olah tidur, tapi juga bukan impian yang kualami semalam. Wahai, apa gerangan itu? Sahut Lutung Kasarung. Purbasari menggisik-gisik pelupuk matanya, baru menyahut. Rasanya datang kepadaku seorang wanita yang teramat sangat cantiknya. Baru dialah wanita secantik-cantiknya yang pernah kulihat, agung, mesra, serta lembut. Lutung Kasarung maklum tentunya Ibunda Sunan Ambu yang datang kepada Purbasari semalam. Apakah yang dikatakannya kepada Gusti? Banyak benar Utun. Ia memberikan nasihat serta petuah mengenai adat istiadat menanam padi di ladang dan petunjuk-petunjuk apa yang harus kukerjakan. Apakah Gusti ingat akan nasihat-nasihatnya itu semua? Yang mesti kukerjakan sekarang, kuingat benar. Ia bilang ia akan senantiasa datang, mungkin setiap malam, akan terus memberi nasihat tentang bertanam padi di ladang. Syukurlah, sahut Lutung Kasarung dengan sukacita. Hendaknya Gusti ingat baik-baik supaya bisa diajarkan kepada orang lain kelak kemudian hari. Purbasari seperti tidak mendengar perkataan Lutung Kasarung yang terakhir. Ia masih mengagumi impiannya. Matanya memandang ke arah tak berwatas, seolah-olah di sana terbayang pula wanita cantik yang datang kepadanya semalam. Wahai, alangkah cantiknya dia Utun, gumamnya. Tak bisa kulupakan senyumnya dan tingkah lakunya yang lemah lembut, suaranya yang merdu dan penuh kasih sayang, pandangannya yang penuh kasih. Lutung Kasarung diam saja. Di pinggir ladang ditanam pula beraneka macam palawija seperti labuh, kacang, dan cipir. Setelah menanam, hujan turun dengan cukup, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sungguh menambah baik tumbuh padi yang sedang melembaga. Dari lembaga cepat berdaun selembar, dua lembar, dan seterusnya. Subur serta menghijau, dan apabila padi sudah tumbuh sekira sejengkal tingginya, ladang pun disiangi. Rumput dan tumbuhan liar yang menopang hidup dicabut dibuang supaya pertumbuhan padi tidak terganggu. Beberapa waktu kemudian padi berubah, mula-mula 1-2 tangkai, tetapi tak lama kemudian sejauh-jauh mata memandang, gelombang padi yang makin lama makin berat oleh butir yang bernas-bernas saja yang kelihatan sejauh-jauh mata memandang. Hujan turun kecil-kecil siang hari, sore hari langit terang, menyilir angin meniup, menyebabkan padi lekas kuning. Tangkai padi runduk lantaran berat, hampir mencium tanah. Alangkah bernas-bernas, butir-butirnya besar-besar, tak nampak tangkai yang hampa, semua berisi bernas-bernas. Setiap sore Lutung Kasarung berjalan mengelilingi ketujuh buah bukit itu sendiri saja, bersembunyi-sembunyi dari Purbasari. Akan mengasuh padi baik-baik, jangan sampai mati dimakan hama. Ia sangat teliti melakukan pesan Ibunda Sunan Ambu. Kalau padi sudah menguning, baru Lutung Kasarung mengajak Purbasari ke ladang untuk melihat-lihat. Ketika itu hari sudah senja, matahari sudah dekat ke tempat tenggelam, menyebabkan mega-mega di ufuk barat berubah warna menjadi keemasan. Layung beraneka warna, kuning, merah, faul, hitam, dan kelabu. Suasana alam sungguh tentram, angin sepoi menyebabkan di atas permukaan laut emas yang 7 bukit luasnya itu timbul gelombang-gelombang yang gemerlapan. Ditimpa sinar matahari terakhir, tangkai-tangkai padi runduk lantaran butiran-butiran padi yang berat.
Alangkah senangnya menyaksikan padi yang kuning tinggal dipaneni saja. Purbasari tak jemu-jemu memandang gelombang-gelombang keemasan yang menyedapkan pemandangan itu. Matanya seolah tak sudi berkedip, khawatir kalau tak bisa melihat keindahan cahaya yang sebentar lagi akan tenggelam di balik gunung-gunung di sebelah barat. Utun, agaknya telah tiba saatnya kita panen. Memang sudah waktunya. Baiklah, luas kita ngala indung. Ya, aku ingat Utun, sebelum panen kita terlebih dahulu harus ngala indung. Begitu dipetuahkan wanita cantik dalam impianku. Masihkah Gusti ingat segala petuahnya? Aku masih ingat benar Utun. Jangan sampai Gusti lupa akan segala yang dipetuahkannya. Kini telah tiba saatnya untuk mengerjakan segala petuah itu. Pada hari yang sudah ditetapkan, maka Purbasari pergi ke ladang akan ngala indung. Terlebih dahulu disediakannya bermacam-macam sajen, antaranya rurujakan yakni rujak 7 macam dan batang tebu, daun hanjuang, kamuning, tamiang, dan lain-lain. Indung adalah padi yang diketam paling dahulu, dianggap biang, dipelihara dengan sangat hati-hati, penuh ajri serta hormat. Purbasari mandi bersuci, pakaiannya serba bersih, dandanan serba rapi, wajahnya riang gembira. Karena tak boleh menunjukkan wajah murung sesuai dengan petuah Ibunda Sunan Ambu. Sambil berkeliling mengitari ladang membawa menyan, Purbasari membaca mantra. Pohaci Sang Kama Seda, Pohaci Sang Kama Sakti. Jangan lupa mengumpulkan, jangan lupa memunguti. Si Sayang Sang Hyang Sri, jangan sampai ketinggalan, kendati sebutir, kendati serambut. Kalau ada yang tertinggal, kusalahkan kau yang mengumpulkan, kusalahkan kau yang memunguti. Ketika ngala indung sudah selesai, padinya lalu diikat berupa gedengan, ditaruh di tempat ketinggian. Tak boleh sembarangan terlangkahi, dibungkus dengan kain putih dan wewangian. Setelah selesai ngala indung, barulah panen yang sesungguhnya dimulai. Maka berkatalah Lutung Kasarung kepada Purbasari, Gusti, sekarang perkenankan hamba pergi ke ladang sendirian. Tidak usah Gusti turut ke sana. Berpanas-panas mandi keringat, turun ke bukit akan mengetam. Biarlah hamba sendiri saja yang mengerjakannya. Purbasari memandangnya dengan mata kurang percaya. Sanggupkah engkau mengerjakannya sendirian, Utun? Percayalah Gusti kepada hamba, sahut Lutung Kasarung. Tugas Gusti ngala indung sudah selesai. Tinggal saja dalam istana, tak usah turun ke bukit. Sungguhkah kau sanggup mengerjakannya sendirian, Utun? Jangan Gusti khawatir, semuanya akan selesai pada saatnya. Malam harinya si Utun menyirap Purbasari. Ia sendiri pergi ke kahyangan akan meminta tolong para pohaci dan para pujangga turun ke bukit akan panen. Setelah mendapat kesanggupan dari para bujangga dan para pohaci, ia pun pulang kembali ke Buana Panca Tengah, kembali mengenakan pakaiannya sang mega hitam. Keesokan harinya, pagi-pagi benar Lutung Kasarung pergi ke ladang membawa ketam dan tali buat mengikat tangkai-tangkai padi. Terbuat dari sejenis bambu tali, tetapi ia tidaklah mengetam sendiri, karena sesampai di ladang yang 7 buah bukit luasnya itu, ia mendapati para pohaci yang 40 orang jumlahnya sedang sibuk mengetam, laksana kupu-kupu aneka warna beterbangan saja layaknya, sedangkan para bujangga sudah menciptakan 7 buah dangau, indah serta kukuh kuat buatannya. Maka pergilah Lutung ke sebuah dangau itu, duduk di sana menyaksikan para pohaci mengetam dan para bujangga mengangkuti padi yang tertumpuk di pematang itu ke dangau. Kebetulan hari sangat cerah, tak ada hujan, bahkan mendung pun tidak. Maka padi yang baru dipanen itu cepat kering, dijemur, lalu dibereskan, diikat menjadi gedengan. Semuanya sudah siap, tinggal diangkut ke dalam rengkiang.
Para bujangga sudah terlebih dahulu memilih kayu yang kuat serta baik buat membuat rengkiang. 7 buah rengkiang yang teramat besar serta kokoh sekali telah dibangun dalam semalam di pekarangan istana Gunung Cupu. Bujangga tua sendirian menyelesaikan 3 rengkiang, sedangkan ketiga bujangga yang lainnya menyiapkan rengkiang yang 4 buah lagi. Maka Lutung Kasarung pun memilih waktu yang baik, saat yang sempurna akan membawa padi hasil panen dari ladang, buat dimasukkan ke dalam rengkiang. Dikelilingnya tumpukan padi itu sambil menahan napas, kemudian didesiskannya mantra. Sang Pohaci Dungkuk Putih, itulah nama yang jantan, mari kita berjalan. Sang Pohaci Dungkuk Larang, itulah namanya yang betina, marilah kita pulang. Si putih si paling tampan, si larnang si paling jelita, kita pulang ke dalam rengkiang. Kendati serabut jangan tersisa, sebab sudah tiba saatnya mesti betah beristirahat. Di Pohaci Anjung Larang, itulah nama sang rengkiang. Duduklah, betahlah, duduk makin bertumpuk, betah makin bertambah. Kubenahkan biar langgeng pasang syarat, biar betah tidak berkurang. Maka dimasukkannya lah padi hasil panen di ke-7 bukit itu ke dalam 7 buah rengkiang yang besar-besar itu. Penuh syarat semuanya, isinya sangat padat, jangankan kucing, tikus pun tak mungkin masuk di sela-selanya. Padi bernas dientep beres, sungguh banyak isinya. Sedangkan buat hasil palawija pun telah disediakan pula sebuah gudang yang teramat besar, diisi oleh hasil palawija seperti kacang, cipir, labu, dan lain-lain. Kalau semua hasil bercocok tanam di ladang sudah masuk semua ke dalam rengkiang dan gudang, maka Sunan Ambu pun hendak memberi nasihat terakhir kepada Purbasari mengenai adat peradatan menghormati Pohaci Sang Sri yang menjadi Pohaci Padi. Anakanda Guru Minda yang berupa Lutung Kasarung sudah diberitahu tentang maksud itu. Maka pada suatu malam, Anakanda Guru Minda yang berupa Lutung Kasarung sudah diberitahu tentang maksud itu. Maka pada suatu malam, sang putri Purbasari sangat nyenyak sekali tidur terkena sirap Guru Minda. Pada waktu lewat tengah malam, Sunan Ambu turun dari Kahyangan ke Buana Panca Tengah langsung menuju istana Gunung Cupu Mandala Ayu. Alam hening tentram. Sejenak Sunan Ambu tertegun menyaksikan betapa putri yang menjadi idaman anaknya itu terbaring lelap. Napasnya yang teratur turun naik menandakan bahwa ia sedang mengembara dalam alam tidur. Sebentar-sebentar bibirnya merekah seolah tersenyum. Sebentar Sunan Ambu merasa bingung hendak mengambil tempat duduknya. Kalau ia mengambil tempat duduk di arah kaki Purbasari, ia khawatir kalau kaki Purbasari dengan tak sengaja menyepaknya. Jika sampai terjadi akan celakalah Purbasari kalau ia mengambil tempat di samping. Ia khawatir kalau tangan Purbasari dengan tak sengaja menyentuhnya. Akan celakalah ia kalau hal itu terjadi. Kemudian diambilnya kedudukan di arah kepala Purbasari, arah ubun-ubunnya. Dari sana ia bisa leluasa berkata-kata kepada Purbasari yang sedang tenggelam dalam tidur itu. Dengarlah baik-baik anakku sayang. Simpanlah apa yang kupetuahkan sekarang ini dalam kalbumu. Pahatlah ia dalam ingatan, jangan sampai lupa. Bukan jampi ataupun mantra, tetapi adat peradatan orang bertani. Purbasari tersenyum seakan-akan ia mendengar perkataan Sunan Ambu, sedangkan matanya tetap terpejam. Sementara itu terdengar Sunan Ambu melanjutkan petuahnya. Jagalah Dang Hyang Sri baik-baik, jangan sampai membuat dia tidak senang. Semuanya mesti bersih dan rapi. Setiap hari Jumat pekarangan rengkiang mesti disapu baik-baik. Segala sarang laba-laba mesti musnah, karena sarang laba-laba membuat para pohaci pusing tidak tentram. Kalau kelak kamu sudah punya anak, jangan bikin anak itu menangis di dekat rengkiang. Kalau kau hendak naik rengkiang dan anakmu menangis, terlebih dahulu kau mesti bujuk dia, jangan kau pukul dia dengan rotan atau kayu.
Karena itu akan menyebabkan para pohaci berpikir, jangankan akan kasih kepada kita, sedangkan anak kandungnya sendiri pun dipukulnya. Lihat, dan apabila kau hendak mengambil padi dari rengkiang 7 langkah sebelum tangga, napa sudah harus kau tahan? Langkahkan kaki kanan pada anak tangga yang pertama. Sebelum memasang tangga, mesti kau usir jauh-jauh ayam yang berkotek atau berkokok. Juga bakul yang terlentang terlebih dahulu, mesti kau tangkupkan. Dan kalau kau buka pintu rengkiang, mesti kau ucapkan, Sang Pohaci Dang Hyang Sri, kin datang saat sempurna. Dengan jeruji ku bangunkan, dengan ibu jari ku angkat pelan, ku tarik agar bertambah, ku bawa agar berbiak. Kalau 3 yang ku ambil, datanglah 5 kembali. Kalau 4 yang ku ambil, datanglah 5 kembali. Kalau tidak demikian, kami makan biar tak jadi. Dan kalau kau hendak menumbuk padi, jangan sekali-kali sore hari. Rambut mesti kuurus baik-baik, jangan bersanggul jucung atau mengenakan kain setengah betis, sebab itu menimbulkan takut para pohaci. Pada 7 tumbukan yang pertama, napas mesti kau tahan, supaya para pohaci tidak terkagetkan. Jangan sembarangan memukuli lesung atau menaruh beras di dalam lesung, sebab itu tabu bagi para pohaci. Beras yang sudah kau tumbuk, kau bawa ke rumah dengan baik-baik. Pintu jangan lupa kau tutupkan, karena pintu terbuka membawa nyawa mengembara. Bakul tempat beras kau taruh perlahan-lahan sambil kau katakan, duduklah Dang Hyang Sri, berbetahlah biar bertambah, tinggallah biar berbiak di tempat Pohaci Gedong Lara. Di tempat Pohaci Gedong Lara itulah nama wadas beras. Dan kalau kau hendak menanak nasi, menyiduk beras dari sana, kau ucapkan pula, siuk kusiduk bukanlah beras, melainkan pasir di pesisir. Beras langgeng tak berkurang, pasirlah yang berkurang, lantaran kujemput pengisi perut. Sebelum mencuci beras, mandilah dahulu, jangan mandi setelah mencuci beras. Nanti sarinya akan hanyut bersama air. Selama menanak nasi, jangan menunjukkan wajah kurang senang, jangan marah lantaran kayu tak segera menyala, sebab kayu bakar bernama Pohaci runtunan jati, sedangkan api bernama Pohaci lenyap herang. Dapur bernama Pohaci dungkukan jati, dandang bernama Pohaci danumawu, kukusan bernama Pohaci kukusan jati, adapun nasi bernama Pohaci jungjungan sari. Itu semua mesti kau perhatikan baik-baik, jangan sembarangan berkata, jangan sampai membikin Pohaci Dang Hyang Sri merasa tidak senang. Jangan sembarangan bertingkah, supaya tidak membikin para pohaci itu murka. Sekarang ambo hendak pulang ke Kahyangan. Maka setelah tamat memberikan petua, Sunan Ambu pun pulang ke Kahyangan, meninggalkan Purbasari yang masih nyenyak tertidur. Hanya wajahnya menjadi agak muram karena ditinggalkan oleh wanita yang dikaguminya. Di ketujuh buah bukit garapan Purbararang yang terpilih itu, padi tumbuh dengan liar dan sangat tak terpelihara. Lerumputan tak kalah tingginya dari batang padi bercampur pula dengan tanaman-tanaman palawija lain yang tidak teratur, bertebaran di tengah-tengah rumpun-rumpun padi. Waktu padi sudah menguning, maka Purbararang menitahkan mengetam panen dikepalai oleh Kakanda Indrajaya, kekasih sang putri sulung yang sangat dibangga-banggakan. Tetapi Indrajaya tidak tahu menahu tentang bertani dan bercocok tanam, sehingga padi disabit dengan tangkai dan jeraminya, dan sebelum kering benar, padi sudah diangkut dibawa ke rengkiang, jangankan diperes pangkek menjadi gedengan, tanpa dipisahkan lagi. Padi dan palawija dimasukkan bersama-sama ke dalam rengkiang. Labu, kukuk, kacang panjang, kacang tanah, jagung, dan cipir bersama-sama dimasukkan, malahan bersama tangkainya yang tak keburu dibersihkan dahulu.
Tetapi melihat bahwa ketujuh buah rengkiang yang disediakan untuk hasil panen penuh berisi, puaslah perasaan Purbararang. Ia bangga dan mengira tentu hasil ladang Purbasari takkan sebanyak yang dia dapat. Maka terbayang-bayang padanya bagaimana ia kelak akan mendapat alasan untuk melenyapkan Purbasari yang dia benci itu dari muka bumi. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.